Halo semuanya, selamat datang di channel ini dengan saya Rizky Asyifa Anissa dan kawan-kawan. Nah, banyak banget kan yang bilang kalau belajar struktur data itu bikin pusing dan ngebosenin. Tapi di video ini, aku dan kawan-kawan bakal bedah konsep binary tree lewat visual yang simple, seru, dan pastinya gampang banget dipahamin, bahkan buat kalian yang baru belajar coding. Yuk kita buat yang ribet jadi gampang. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Aurelia Cynthia Ramagina. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dan konsep tree serta istilah dan hubungan komponen tree. Jadi, dari gambar yang ada di sini itu menunjukkan perbandingan antara pohon di dunia nyata dengan konsep struktur data tree dalam ilmu komputer. Jadi, pohon yang sebenarnya ini adalah ilustrasi pohon biologis yang sering kita temui. Karakteristik utamanya adalah memiliki akar di bawah tanah dan tumbuh bercabang ke atas menuju daun-daun. Dan di sini struktur data dalam pemrograman, struktur data ini digunakan untuk mengorganisir data secara hierarkis. Perbedaan utamanya adalah pohon ini biasanya digambarkan terbalik. Jadi, di sini ada root atau akar, lalu node, lalu edges, dan leaf, daun. Kesimpulan dari semuanya ini, gambar ini itu menjelaskan bahwa struktur data tree mengadopsi konsep percabangan pohon alami untuk memudahkan pencarian, penyimpanan, dan pengorganisasian data yang memiliki tingkatan atau hierarki. Lanjut, di sini ada pengertian tree. Jadi, tree atau pohon adalah struktur data non-linear yang digunakan untuk menyimpan data yang memiliki hubungan bertingkat atau hierarki. Contohnya di sini ada struktur folder komputer, struktur organisasi, silsilah keluarga, menu website, decision tree pada AI. Jadi pada tree terdapat satu node utamanya yang disebut root atau akar dan node-node lainnya berada di bawahnya. Lanjut, di sini ada konsep tree. Jadi, tree merupakan struktur data yang terdiri dari akar atau root dan simpul-simpul atau node yang saling terhubung membentuk hubungan hierarki. Nah, karakteristik utama tree itu memiliki satu akar atau root dan setiap node dapat memiliki anak. Sini ya. Lalu hubungan antar node menunjukkan tingkatan tertentu, tidak membentuk siklus atau loop. Nah, di sini ada contoh pada silsilah keluarga. Kakek ini sebagai root, bapak dan paman menjadi child dari kakek. Lalu saya dan adik saya menjadi child dari bapak. Konsep ini menggambarkan hubungan bertingkat dari atas ke bawah. Lanjut, di sini ada level dan derajat tree. Level ini menunjukkan posisi atau tingkatan node dari root. Contohnya, kakek ini di level 0, lalu bapak dan paman di level 1,
saya dan adik saya berada di level 2. Semakin jauh node dari root, semakin tinggi levelnya. Lalu di sini derajat adalah jumlah anak yang dimiliki satu node. Jadi kakek memiliki 2 anak, bapak dan paman. Lalu bapak memiliki 2 anak, saya dan adik saya. Saya tidak memiliki anak, maka levelnya itu, derajatnya itu 0. Lanjut, di sini ada Di sini ada 16 istilah dan hubungan komponen tree yang akan saya dan teman saya bahas satu persatu. Oke. Di sini yang pertama ada node atau simbol. Node adalah elemen dasar dalam tree yang berisi data. Pada gambar di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jadi semua ini adalah node. Jumlah seluruh node disebut ukuran atau size tree. Node juga dapat berperan sebagai root, parent, child, dan leaf, tergantung posisinya dalam tree. Lanjut, di sini ada predecessor atau pendahulu. Nah, predecessor adalah node yang berada di atas node tertentu. Di sini contohnya predecessor B, karena B itu berada di atas D. Jadi predecessor menunjukkan asal atau induk dari suatu node. Nah, di sini predecessor B itu ada B, D, E, lalu G, H, I, J. Lanjut, di sini ada suksesor, yaitu node yang berada di bawah suatu node. Oke. Nah, di sini suksesor B itu D, E, G, H, I, J. Karena semua node tersebut ini merupakan keturunan dari B. Lalu subtree. Di sini ada subtree. Subtree adalah bagian tree yang berasal dari suatu node tertentu beserta seluruh keturunannya. Nah, subtree dari E ini terdiri atas E, G, H, I, J. Subtree itu dapat dianggap sebagai tree terkecil di dalam tree yang lebih besar. Lanjut, di sini ada size, yaitu jumlah seluruh node yang terdapat dalam sebuah tree. Nah, pada gambar di sini terdapat 10, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jadi jumlahnya adalah 10. Jadi size itu sama dengan jumlah seluruh node dalam tree. Size yang digunakan untuk mengetahui banyaknya data yang tersimpan dalam tree. Lanjut, di sini ada ancestor atau leluhur. Jadi ancestor ini adalah semua node yang berada pada jalur menuju root. Contohnya di sini ancestor J. Nah, di sini itu ada G, E, B, A. Ancestor Y. Maka ancestor J itu
itu adalah G, E, B, A, dan ancestor ini menggambarkan garis keturunan ke atas. Jadi ini dari bawah ke atas. Dari G, J itu ke G, E, B, A. Lanjut, di sini ada descendant atau keturunan. Yaitu semua node yang berada di bawah suatu node pada jalur yang sama. Contoh, ini ada descendant B, yaitu D, E, G, H, I, J. Karena semua node tersebut merupakan keturunan dari B. Descendant menunjukkan hubungan dari parent menuju seluruh keturunannya. Ya, mungkin itu saja dari saya, nanti akan dilanjut oleh teman saya. Baik, masih dalam istilah dan hubungan komponen tree. Di sini saya Aulia Nurul Islami akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Langsung saja, di sini ada parent. Parent itu adalah sebuah predecessor yang dimana sebagai pendahulu yang letaknya di atas satu level sebuah node. Jadi sebagai parent, dia itu letaknya berada satu level di atas suatu node. Contohnya seperti ini. Nah, parent daripada I itu adalah G. Jadi si G ini adalah sebagai parent. Nah, si I ini adalah turunan daripada G. Nah, si G ini letaknya berada di atas si I. Jadi si G ini dianggap sebagai parentnya si I. Selanjutnya ada child atau anak. Dimana anak ini sebagai successor atau penerus satu yang letaknya satu level di bawah suatu node. Jadi sebagai anak, dia itu letaknya berada di bawah satu level di bawah suatu node. Contohnya seperti ini. Child daripada E sama dengan G dan H. Maksudnya bagaimana? Nah, si E ini anggaplah sebagai parentnya. Nah, si G dan H ini itu adalah seorang childnya, ya, anak daripada si E. Nah, anak daripada si E ini adalah G dan H. Anak daripada E ini adalah G dan H. Selanjutnya ada sibling. Sibling itu adalah saudara, dimana adalah node yang memiliki parent yang sama. Artinya dalam satu parent, nah dia ini punya node yang berbeda kayak gitu. Contohnya seperti ini. Nah, sibling daripada D itu sama dengan E. Kenapa si E ini disebut sebagai sibling si D? Karena letaknya dia itu masih dalam satu rumpun dengan si D. Artinya si E ini letaknya masih di bawah naungan parentnya si B. Selanjutnya ada Hake. Hake itu adalah banyaknya tingkatan dalam suatu tree. Nah, dalam kata lain, Hake ini adalah mengukur seberapa tingginya sebuah tree diukur dari akar sampai ke daun. Contohnya seperti ini. Di sini kan ada A. Kita punya variabel A, di mana A ini sebagai rootnya atau akarnya. Kemudian kita akan menghitung berapa panjang dari root A ini menuju ke root I ataupun root yang ataupun left yang lain. Nah, kita hitung yang pertama ada A. A ini kan tingkatan pertama, jadi dia punya nilai 1. Nah, kita turun ke B. 1 dari A ke B itu kita sudah punya 2. Maka di sini nilainya adalah 2. Kemudian kita turun lagi ke E. Di sini kita punya 3. Nah, maka
Kenapa bisa 3? Karena kita hitungnya itu per node ya. Jadi per node itu punya nilai 1. Jadi kalau kita turun ke B, maka node-nya akan bertambah menjadi 2. Kemudian kita turun ke E, itu menjadi 3. Kita hitung A, B, E itu sudah 3. Kemudian kita turun ke G. Nah, ini kita sudah punya memasuki level ke 4. Nah, terus kemudian kita ke I. Nah, I ini adalah si daun tersebut. Nah, dari akar ke daun ini itu panjangnya adalah 5. Jadi tingkatan dalam sebuah tree ini itu adalah 5. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya ada root. Nah, root seperti yang dikatakan tadi, root itu adalah akar ya, node khusus yang tidak memiliki predesesor atau pendahulu. Jadi root ini adalah node yang paling yang tidak punya pendahulu, artinya dia sebagai awalan ya, awalan sebuah pohon gitu. Kalau di dunia nyata itu kan pohonnya itu kan akarnya itu di bawah, terus daunnya itu di atas. Nah, kalau di sini itu dibalik, jadi akarnya itu di atas, daunnya itu di bawah kayak gitu. Nah, dimana root ini letaknya itu berada di paling atas. Nah, rootnya ini adalah si A ini. Selanjutnya ada leaf. Nah, leaf itu adalah daun, dimana node-node-nya tidak memiliki suksesor atau penerus. Artinya si leaf ini adalah sebagai akhir daripada struktur tree itu sendiri. Jadi dia ini adalah daunnya atau akhir dari sebuah struktur tree gitu. Kalau root tadi itu berada di atas, kalau leaf itu letaknya ada di bawah. Nah, ini contoh-contoh leafnya. Ada D, ada I, ada C, ada H, ada F. Selanjutnya ada degree. Degree itu adalah banyaknya child dalam satu node. Degree ini bisa dikatakan sebagai berapa banyak cabang yang dimiliki oleh satu parent gitu. Jadi degree ini adalah jumlah child, banyaknya child yang dimiliki oleh satu parent. Contohnya ini, degree daripada B itu sama dengan 2. Nah, kenapa 2? Karena si B ini punya 2 child, yaitu namanya adalah D dan E. Gitu ya, teman-teman. Selanjutnya ada forest atau hutan. Forest di sini itu adalah kumpulan daripada tree. Nah, kalau tadi itu kan hanya tree. Nah, kalau kumpulan dari beberapa tree itu adalah forest atau hutan. Nah, di sini tertulis forest sama dengan 15. Kenapa 15? Kita menghitungnya dari sini nih. Satu node ini kita hitung satu pohon. Ya. Kemudian dari satu pohon ini kan punya 2 child ya, punya 2 child dan juga 1 child. Nah, dari sini kita hitung semuanya. Kita hitung semua dulu dari A dulu, dari satu node ini. Nah, A itu kita hitung 1, B kita hitung 1 juga. Jadi kenapa di sini ada 15? Lah, kita ngambilnya dari sini. A kita hitung 1, kemudian ditambah dengan B 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, node-nya ini ada 10. Kemudian dari satu node ini itu kan punya 2 child. Nah, itu kita hitung 1 lagi, dikotakin seperti ini. Nah, kita hitung 1. Tadi kan udah 10 nih. Nah, ditambah 1 sama ini, jadi 11. Terus kita cari lagi apa masih ada tree yang belum kehitung. Ada kan? Nah, ini B, tree daripada B itu kan anaknya punya D dan E. Nah, ini kita hitung 1 juga. Terus ada C. C ini punya child lagi nih, kita hitung 1 lagi.
udah ketemu 2, berarti tadi kan 11 ditambah 2 jadi 13. Kemudian ada lagi nih dari tree-nya struktur tree itu kan punya 2 anak juga ya. Nah, kita hitung 1. Nah, tambahlah 1 jadi 14. Kemudian yang terakhir itu ada G juga punya 2 child. Nah, kita hitung 1 juga nih. Maka terbentuklah forest sama dengan 15. Gitu ya, teman-teman. Baik, selanjutnya di sini ada depth atau kedalaman, adalah hasil tingkat node maksimum dikurang satu level dari node X. Dalam artian si depth ini adalah banyaknya tumpukan yang dihitung dari akar sampai ke titik tertentu, sampai ke simpul tertentu. Jadi penghitungan depth ini itu dihitungnya dari sini, dari akar, dari rootnya. Nah, setiap kita turun 1 level itu akan bertambah 1 nilainya. Kemudian kenapa di sini depth D sama dengan 2? Karena setiap 1 level itu setiap 1 level kita turun, maka levelnya akan bertambah 1. Misalkan di sini A itu levelnya adalah 0. Kemudian kalau kita turun ke B, nah dia akan bertambah 1, maka levelnya jadi 1. Kemudian kita turun ke D, nah D ini dia akan bertambah 1 lagi. Nah, maka kenapa di sini depth D sama dengan 2 gitu. Terus selanjutnya ada definisi tree. Nah, sebuah tree didefinisikan sebagai struktur yang dibentuk secara rekursif oleh aturan-aturan sebagai berikut. Sebuah node adalah sebuah tree. Jadi setiap node itu adalah pohon ya. Jadi setiap satu node itu adalah satu pohon. Jadi ketika node satu-satunya pada tree ini, ketika ada satu node saja, dia itu akan berfungsi sebagai root maupun left kayak gitu. Terus selanjutnya ada dari K, buah, berarti banyaknya pohon dan masing-masing pohon itu punya akar masing-masing. Jadi misalkan ini kita anggap satu pohon. Nah, satu pohon itu ada di sini ada satu pohon. Nah, itu kita hitung 1. Nah, ini juga pohon. Nah, ini juga pohon, ini juga pohon. Jadi setiap satu node itu adalah pohon. Kemudian ketika node itu punya anak atau child, nah kita hitung juga satu pohon kayak gitu. Terus jika node N adalah parent dari N1, akan diperoleh sebuah tree baru T yang memiliki root N. Dalam kondisi ini, tree T1 sampai TK menjadi subtree dari tree T. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jika kita membuat satu simpul yang baru bernama N di atasnya dan menjadikannya sebagai parent dari akar-akar pohon kecil yang tadi, maka akan terbentuklah sebuah pohon yang baru. Jadi kalau misalkan kita sudah punya satu pohon nih, nah satu pohon ini belum punya subtree-nya. Nah, kita bikinlah subtree dari si pohon tersebut. Nah, maka terbentuklah sebuah pohon yang baru. Selanjutnya ada ordered dan unordered tree. Nah, apa sih ordered dan unordered tree itu? Dalam struktur data pohon tree, istilah ordered tree dan unordered tree ini digunakan untuk membedakan apakah urutan posisi dari si anak dari suatu parent itu penting atau tidak. Nah, di sini yang pertama ada ordered tree. Ordered tree ini adalah sebuah pohon yang dimana urutan posisi anak itu sangat penting. Nah, jadi ketika
si pohon itu punya anak dan anaknya itu berada di mana. Nah, posisinya itu sangat penting bagi ordered tree. Nah, antara sibling, saudara terdapat urutan usia. Nah, node yang paling kiri berusia paling tua, sedangkan node yang paling kanan berusia paling muda. Nah, seperti yang dianalogikan tadi, bahwa ordered tree itu adalah sebuah pohon yang terurut. Jadi ini pohon yang terurut maksudnya begini. Ini ada kakek. Nah, kakek ini punya 2 anak. Nah, bapak sama paman. Nah, bapak ini punya anak, saya dan adik. Nah, di mana umurnya itu berbeda-beda. Nah, si kakek ini adalah 80, bapak ini 60. Nah, bapak letaknya di sebelah kiri karena usianya paling tua daripada si paman. Kemudian letaknya anak yang pertama atau saya itu berada di sebelah kiri karena umur saya lebih tua daripada adik saya. Nah, letak daripada si childnya ini itu sangat penting karena karena ini merupakan pohon yang terurut begitu. Kemudian ada unordered tree, antara sibling tidak terdapat urutan tertentu. Nah, maksudnya seperti ini. Contohnya adalah seperti ini, seperti struktur organisasi sekolah SMK. Unordered tree itu adalah sebuah pohon di mana urutan posisi anak dari suatu simpul itu tidak penting dan tidak memiliki aturan khusus, asalkan si anak ini itu punya hubungan, mau ditaruh di kanan maupun di kiri itu terserah, yang penting dia itu punya hubungan dengan si pairnya tersebut. Berbeda dengan ordered tree, tata letak antara anak sulung dengan anak yang terakhir, anak bungsu, itu sangat penting karena dia itu merupakan pohon yang terurut. Berbeda dengan unordered tree, dia itu adalah pohon yang tidak terurut. Jadi mau dia ditaruh di kanan, mau dia ditaruh di kiri, itu bebas. Yang penting dia masih ada urutan atau masih ada garis keturunan dari si parent tersebut, kayak gitu. Mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, setelah teman saya menjelaskan mengenai istilah-istilah dan komponen pada tree, saya Rizky Syifa Anissa akan melanjutkan pembahasan mulai dari penerapan tree dalam kehidupan sehari-hari hingga operasi-operasi yang dapat dilakukan pada tree. Nah, pada slide ini kita melihat berbagai penerapan struktur data tree dalam kehidupan sehari-hari. Tree juga digunakan untuk mempresentasikan data yang memiliki hubungan bertingkat atau hierarki. Contohnya, pada folder komputer, di mana terdapat folder utama yang berisi subfolder dan file. Kemudian pada website, tree digunakan untuk membuat menu navigasi. Dan dalam database, tree dimanfaatkan untuk mempercepat pencarian data melalui struktur indeks. Dan di bidang kecerdasan buatan atau AI, tree digunakan dalam decision tree untuk membantu proses pengambilan keputusan. Selain itu, struktur organisasi dan dokumen HTML atau XML juga menggunakan konsep tree untuk menunjukkan hubungan antara elemen-elemen yang ada. Selanjutnya, konsep binary tree. Binary tree adalah tree dengan syarat bahwa setiap node hanya boleh memiliki maksimal 2 subtree dan kedua subtree harus terpisah. Jadi, tree yang setiap node-nya memiliki maksimal 2 anak, itu anak kiri atau left child dan anak kanan atau right child. Yang pertama, binary tree boleh tidak memiliki child atau anak ataupun subtree. Yang kedua, boleh hanya memiliki subtree sebelah kiri atau left subtree.
Yang ketiga, boleh hanya memiliki subtree sebelah kanan atau right subtree. Dan yang keempat, boleh hanya memiliki subtree sebelah kiri atau left subtree dan kanan atau right subtree. Selanjutnya, jenis-jenis binary tree. Diperkenalkan 3 jenis binary tree yang umum digunakan, yaitu full binary tree, complete binary tree, square binary tree. Masing-masing memiliki karakter yang berbeda dalam susunan node dan cabangnya. Pada slide berikutnya, kita akan membahas satu persatu agar lebih mudah dipahami. Yang pertama ada full binary tree. Full binary tree adalah binary tree yang setiap node-nya kecuali leaf memiliki 2 child dan setiap subtree mempunyai panjang path yang sama. Dengan kata lain, tidak ada node yang hanya memiliki satu anak. Struktur seperti ini membuat tree terlihat lebih rapi dan seimbang, sehingga sering digunakan untuk memaksimalkan efisiensi proses tertentu. Yang kedua ada complete binary tree. Complete binary tree adalah binary tree yang mirip dengan full binary tree, namun setiap subtree boleh memiliki panjang path yang berbeda. Pada complete binary tree, setiap level terisi secara berurutan dari kiri ke kanan, namun panjang subtree-nya tidak harus sama. Artinya, beberapa cabang dapat lebih pendek dibanding cabang lainnya selama susunan node tetap memenuhi aturan complete binary tree-nya. Yang ketiga ada squared binary tree. Squared binary tree adalah binary tree yang semua node-nya kecuali leaf hanya memiliki satu child. Akibatnya, bentuk tree menjadi miring ke satu sisi, bisa ke sisi kiri atau ke kanan. Struktur ini menyerupai linked list karena node-node tersusun memanjang. Kondisinya biasanya kurang efisien untuk proses pencarian karena kehilangan keuntungan dari struktur tree yang seimbang. Selanjutnya, definisi tree transversal. Transversal adalah teknik menyusuri tiap node dalam sebuah tree secara sistematis, sehingga semua node dapat dan hanya satu kali saja dikunjungi. Tujuannya adalah memastikan setiap node dikunjungi tepat satu kali tanpa ada yang terlewat atau dikunjungi berulang. Terdapat 3 metode transversal yang paling umum digunakan, yaitu pre-order, in-order, dan post-order. Untuk tree atau node yang kosong, transversal tidak perlu dilakukan. Pada slide ini, kita akan membahas pre-order transversal. Pre-order adalah metode penelusuran tree dengan urutan root, leaf, right, atau akar, kemudian subtree kiri, lalu subtree kanan. Langkah pertama adalah mengunjungi root, yaitu node A. Kita cetak A. Setelah itu kita berpindah ke subtree kiri dari A, yaitu node B. Karena B menjadi root pada subtree tersebut, maka B dikunjungi terlebih dahulu dan dicetak B. Selanjutnya, kita kunjungi anak kiri B, yaitu D. Karena D tidak memiliki anak, kita cetak D. Kita kembali ke B dan melanjutkan ke anak kanan, yaitu E. Pada node E, kita kembali mengikuti aturan yang sama, yaitu mengunjungi E terlebih dahulu. Kita cetak E, kemudian cetak G, karena kita mengunjungi G, lalu anak-anak G, yaitu
I, kita cetak I, dan J, kita cetak J. Setelah itu cetak H. Setelah seluruh subtri dari kiri A selesai, kita berpindah ke subtri kanan A, yaitu C. Kemudian kita cetak C, yaitu lalu kita kunjungi anak dari C, yaitu F. Kita cetak F. Sehingga urutan hasil pre-order transversal adalah A, B, D, E, G, I, J, H, C, dan F. Selanjutnya, pada in-order transversal, pada metode ini urutan penelusuran dilakukan dengan pola left, root, right, yang mengunjungi subtri kiri terlebih dahulu, kemudian root, lalu tri kanan. Kita mulai dari root A, karena urutan in order mengharuskan kita mengunjungi subtri kiri terlebih dahulu, maka kita bergerak ke node B. Dari B, kita bergerak ke kiri menuju D. Karena D tidak memiliki anak, maka D dikunjungi terlebih dahulu dan dicetak D. Setelah D selesai, kita kembali ke B dan mengunjungi B, cetak B. Selanjutnya, kita berpindah ke subtri kanan B, yaitu E. Sebelum mengunjungi E, kita telusuri subtrinya yang sebelah kiri terlebih dahulu, yaitu G. Pada G, kita kunjungi anak kiri, I, terlebih dahulu. Kita cetak I, kemudian cetak G, lalu anak kanan, yaitu J. Setelah itu, kita kembali ke E dan mengunjungi E, cetak E. Kemudian mengunjungi H, cetak H sebagai anak kanan E. Setelah seluruh subtri kiri A selesai, kita kembali ke A dan mengunjungi A. Kita cetak A. Terakhir, kita berpindah ke subtri kanan A, yaitu C. Kita kunjungi terlebih dahulu anak kirinya F. Kita cetak F, kemudian C. Jadi hasil in order transversal adalah D, B, I, G, J, E, H, A, F, dan C. Selanjutnya adalah post order transversal. Pada metode ini, urutan penelusuran dilakukan dengan left, right, root, yaitu subtri kiri dikunjungi terlebih dahulu, kemudian subtri kanan, dan terakhir adalah root. Kita mulai dari A, tetapi karena root dikunjungi terakhir, kita terlebih dahulu menelusuri subtri kiri, yaitu B. Pada node B, kita kembali menelusuri subtri kirinya, yaitu D. Karena D tidak memiliki anak, maka D langsung dikunjungi. Kita cetak D. Selanjutnya, kita berpindah ke subtri kanan B, yaitu E. Pada E, kita telusuri subtri kiri G terlebih dahulu. Dari G, kita kunjungi I. Kita cetak I. Kemudian J, kita cetak J, dan setelah kedua anaknya selesai dikunjungi, barulah G dikunjungi. Kita cetak G. Setelah itu, kita mengunjungi H. Kita cetak H, yang merupakan anak kanan E. Karena subtri kiri dan kanan E sudah selesai, maka E dikunjungi. Kita cetak E. Setelah seluruh subtri B selesai, barulah B dikunjungi. Kita cetak B. Berikutnya, kita berpindah ke subtri kanan A, yaitu C. Kita kunjungi terlebih dahulu
F, kita cetak F, kemudian C, kita cetak C. Karena seluruh subtree kiri dan kanan A telah selesai ditelusuri, maka terakhir yang kita kunjungi yaitu A. Kita cetak A. Jadi hasil post order transversal adalah D, I, J, G, H, E, B, F, C, dan A. Terakhir ada operasi pada tree, menjelaskan berbagai operasi dasar yang dapat dilakukan pada struktur data tree. Ada create, digunakan untuk membentuk binary tree baru yang masih kosong. Clear digunakan untuk mengosongkan binary tree yang sudah ada atau menghapus semua node pada binary tree. Empty digunakan untuk memeriksa apakah binary tree masih kosong atau tidak. Insert digunakan untuk memasukkan sebuah node ke dalam tree. Fin digunakan untuk mencari root, parent, left child, atau right child dari suatu node dengan syarat tree tidak boleh kosong. Update digunakan untuk mengubah isi dari node yang ditunjuk oleh pointer current dengan syarat tree tidak boleh kosong. Retrieve digunakan untuk mengetahui isi dari node yang ditunjuk oleh pointer current dengan syarat tree tidak boleh kosong. Delete sub digunakan untuk menghapus sebuah subtree atau node beserta seluruh descendant-nya yang ditunjuk pointer current dengan syarat tree tidak boleh kosong. Karakteristik digunakan untuk mengetahui karakteristik dari suatu tree, yakni size, height, serta average length-nya. Dan terakhir, transverse digunakan untuk mengunjungi seluruh node pada tree dengan cara transversal. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi, NIM akhir 1164. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya terkait dengan binary tree. Di sini kita akan membahas tentang contoh dari kode C++ yang menggunakan jadi kita mengaplikasikan binary tree di dalam kode C++ ini. Oke, langsung saja di sini kita ke baris nomor 5 ya teman-teman. Karena baris yang pertama dan kedua saya kira sudah tidak perlu dijelaskan. Langsung saja di sini. Oh ya teman-teman, maaf saya lupa. Di sini akan saya tampilkan dulu gambaran dari node yang dari tree yang akan kita buat nanti. Strukturnya itu seperti ini. Oke, jadi nanti ada A, B, C, D, dan E. Jadi inti gambarannya seperti ini. Oke, langsung ke baris kelima di sini. Di sini kita membuat struktur dari node terlebih dahulu, teman-teman. Jadi ini itu kayak template. Nanti apa aja isi yang ada di dalam node-nya itu, teman-teman. Di sini kita punya 3 ya. Jadi intinya node-nya itu nanti ada 3 isinya, yaitu yang pertama data, ini untuk menyimpan data. Kemudian ada pointer ke kiri dan pointer ke kanan. Ini untuk sebagai penghubung nanti antara root dan anaknya B dan C gitu teman-teman. Jadi intinya ini untuk penunjuk seperti itu. Kemudian ke bawah lagi, di sini kita buat fungsi untuk membuat node baru. Namanya create node, terus
string data ini untuk menyimpan sementara. Jadi nanti kalau kita mau buat node, kita ngisi itu isinya itu di sini teman-teman. Jadi ini untuk menyimpan data sementara. Kemudian di sini untuk menyimpan menyediakan memori ya teman-teman ya, memori baru untuk node yang akan kita buat. Kemudian ini untuk memasukkan data yang di sini ke dalam node. Oke, jadi ini untuk memasukkan data ke dalam node. Dan di sini kita inisiasi pointernya yaitu 0. Jadi nanti kita jadi di sini ini node-nya belum saling terhubung, belum seperti ini teman-teman, belum seperti ini. Nanti akan kita hubungkannya di mainnya. Terus di sini return baru untuk mengembalikan alamatnya ke fungsinya. Oke, kita langsung skip ke sini dulu. Nah, di sini kita membuat binary tree nanti seperti ini. Di variabel a ini untuk menyimpan alamat dari node-nya, dan kita membuat node isinya itu A, B, C, D, dan E. Nah, kemudian langsung di bawahnya kita hubungkan dulu node-nya. Biar lebih mudah, teman-teman bisa lihat ke gambar di sini. A, jadi A pointer left-nya itu ke B, kemudian right-nya itu ke C, gitu. Ya, ini untuk menghubungkan. Terus kemudian yang B sebelah kirinya itu D dan sebelah kanannya itu E. Oke, sekarang sudah terhubung dan jadi seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal buat transversalnya. Nah, di sini transversalnya itu kita menggunakan yang namanya fungsi rekursif. Apa itu fungsi rekursif? Yaitu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Nah, mungkin emang sedikit membingungkan, tapi kita coba ya teman-teman ya, pahami bersama. Jadi kita buat fungsi preorder. Fungsi namanya preorder. Kemudian ini adalah pointer, ini adalah variabel. Jadi nanti root ini, variabel root menyimpan alamat dari node-nya. Jadi bukan isi dari node-nya, bukan node-nya, tapi alamat dari node-nya. Kita ke bawah. If root tidak sama dengan 0, ini berarti artinya itu jika root-nya itu tidak kosong. 0 kan kosong ya. Tidak sama dengan kosong, maka cout root data. Nah, oh ya, tadi saya lupa menjelaskan, mungkin tadi sebelumnya juga udah dijelaskan oleh teman saya. Jadi aturan dari preorder ini adalah dari root, left, kemudian right. Seperti itu. Jadi nanti itu root A, left B, kemudian left lagi D, kemudian ke E, right, kemudian C. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, jadi nanti aturannya itu root, terus ke kiri left, kemudian
left lagi, kita cek masih ada atau kosong. Kalau kosong kita ke kanan, kemudian E, terus kita ke atas lagi, kan ini udah ya tadi ya, tinggal ke kanan lagi, C. Nah, see out, oke, kita coba deh biar lebih paham lagi, kita ulang. Kita misal pre-order yang A, pre-order A sini ya. Berarti jika root tidak sama dengan kosong, berarti kan nggak kosong ya teman-teman ya. Soalnya kita udah punya ini nggak kosong. Kita langsung root, berarti kan A tadi, datanya kita ambil terus kita keluarkan. Terus kita kasih spasi. Nah, ya. Jadi A, terus kita ke bawah, kita cek. Nah, rekursifnya itu di sini teman-teman. Nah, pre-order root left, berarti B ya. Kita tadi udah menghubungkan A, left-nya itu B. Nah, berarti pre-order B. Kita ke atas lagi. Apakah root kosong? Tidak. Terus see out root data B, kita cetak B, terus kemudian keluar ini, terus kita ke bawah lagi ke left, ke kiri lagi, ternyata masih ada D, kita ke atas lagi, terus apakah kosong, enggak, terus kita see out D, terus kita left lagi, oh ternyata kosong, kita karena kosong terus kembali lagi ke B. Nah, terus karena ke kiri tadi udah, ke bawah ke E, ke kanan ya, maaf, ke kanan E, terus see out. Nah, terus cek lagi, sebelah kiri kosong, sebelah kanan kosong, B lagi, terus ke A, terus ke tinggal ke kanan ke C, itu ke C. Jadi seperti itu. Fungsi pre-order itu memang memanggil fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Kemudian di sini in order. Nah, sebenarnya strukturnya itu fungsi ininya tuh mirip semua teman-teman. Yang membedakan yaitu see out-nya. Nah, jadi in order itu apa? Aturannya tadi kita udah belajar. Jadi in order itu memang aturnya itu left, root, right. Jadi kiri, root, terus kanan. Nah, jadi kiri, root, kanan. Oke, terus karena ini tadi udah root kanan, seperti itu teman-teman. Ini sama aja kayak tadi untuk mengecek apakah kosong atau isi. Nah, yang membedakan itu di see out-nya. Jadi kalau tadi kita ngecek apakah kosong atau tidak, kalau tidak kita langsung see out. Nah, di sini kita langsung panggil fungsinya lagi supaya sampai ke paling akhir, sampai ke sini dulu baru dicetak. Gitu teman-teman. Baru dicetak, kemudian ke sini lagi, baru ke sebelah kanan. Seperti itu. Jadi yang membedakan memang see out-nya. Kalau post order juga sama aja. Yang membedakan cuma see out-nya. Kalau post order itu aturannya itu left, right, baru root. Seperti itu. Jadi left, right, root.
Karena ini udah, berarti right root. Jadi yang perlu diingat itu hanya kalau post order aturannya itu left, right, root. Kalau in order left, root, right. Nah, kalau pre-order root, left, right. Nah, ininya tuh cuma dibalik-balik aja teman-teman. Cout-nya di sini. Kalau kita menggunakan fungsi rekursif ini. Saya kira emang cuma caranya nggak cuma rekursif, tapi di sini kita menggunakan contoh yang rekursif. Oke. Nah, kita kembali lagi di main-nya. Nah, tadi kita kan udah menghubungkan ya. Kita cout. Nah, kita cout ini fungsinya supaya teman-teman punya gambaran. Fungsinya nanti tampilannya akan seperti ini untuk supaya punya gambaran terkait dengan tree yang kita buat. Tinggal kita masukkan aja fungsi yang telah kita buat tadi. Pre-order A, in order A, dan post order A. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ternyata binary tree nggak seseram yang dibayangkan kan? Kuncinya cuma satu, paham konsep dasarnya dulu, baru nanti kita eksplorasi ke tingkat yang lebih expert. Kalau kalian suka sama video penjelasan yang visual kayak gini, jangan lupa klik like, share ke teman-teman kelompok kalian, dan subscribe biar nggak ketinggalan materi seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.